Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sifat-sifat orang yang akan mewarisi surga Firdausnya. Tentu kita semua pengen dong masuk surga Firdaus. Langsung saja, sifat pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pada ayat ini kita bisa mengambil beberapa poin. Poin yang pertama, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang sholat. Lalu beliau mengarahkan pandangan ke arah langit. Turunlah ayat ini. Maka ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW mengubah arah pandangannya ke arah tempat sujud, menundukkan pandangannya. Poin selanjutnya, sholat memiliki dua makna. Makna yang pertama itu adalah kita bermunajat ataupun kita berdoa. Sedangkan makna yang kedua adalah kita melakukan kegiatan sholat. Kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Poin selanjutnya, khusyuk, khosya'ah, dimanakan menunduk. Menunduk di sini ada dua makna. Yang pertama adalah menunduk secara fisik, yang kedua menunduk secara non-fisik. Menunduk secara fisik sudah jelas, yaitu menundukkan pandangan. Sedangkan menunduk secara non-fisik, kita menundukkan diri ini di hadapan Sang Pencipta. Artinya hati kita posisikan pada posisi terendah, pada posisi seorang hamba yang bermunajat dan butuh kepada Tuannya. Poin selanjutnya, hukum khusyuk gimana? Hukum khusyuk. Di sini hukum khusyuk ada dua. Pendapat yang pertama, syarat sahnya sholat. Jadi kalau kita nggak khusyuk, sholat kita nggak sah. Pendapat yang kedua mengatakan syarat untuk mendapatkan pahala. Jadi kalau kita sholat, kewajiban kita gugur. Tapi belum tentu dapat pahala. Kapan kita dapat pahala? Kalau kita khusyuk. Dan pendapat mayoritas ulama itu adalah pendapat yang kedua. Sifat yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan nggak bermanfaat. Entah itu kegiatannya haram, makruh, ataupun mubah. Ayat ini sebagai bukti bahwasanya agama Islam ngajarin kita untuk menghargai waktu. Harta yang hilang bisa kita cari lagi, tapi waktu yang terbuang nggak mungkin bisa kembali. Sifat yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Pada ayat ini kita bisa ngambil beberapa poin. Poin yang pertama, kata zakat artinya adalah membersihkan atau mensucikan. Di sini ada dua macam, membersihkan jiwa atau membersihkan diri. Yang kedua adalah membersihkan harta. Zakatun nufus dan juga zakatul amwal. Maka zakat yang manakah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yaitu zakatun nufus. Kita ngebersihin hati dan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sombong, hasad, dan lain sebagainya. Dalil pendapat ini bahwa ayat ini diturunin di kota Mekah atau Makkiyah. Sedangkan perintah untuk mengerjakan zakat itu dimulai pada tahun 2 Hijriah. Artinya setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kata zakat di sini lebih identik kita kembalikan kepada zakatun nufus atau membersihkan hati. Pendapat yang kedua, zakatul amwal, yaitu kita mengeluarkan zakat harta. Entah itu zakat fitrah, entah itu zakat mal, dan lain sebagainya. Pendapat ini diperkuat dengan dalil bahwasanya ketika ada suatu kata istilah dalam Al-Quran, kita mendahulukan kata syar'i. Jadi, kata dalam Al-Quran itu ada tiga macam. Yang pertama adalah makna syar'i, makna urfi, dan makna lugawi. Nah, kata zakat ini kan kalau secara syar'i itu kita mengeluarkan harta dalam jumlah yang khusus dengan alasan khusus yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna secara lugawinya membersihkan ataupun mensucikan. Maka ketika ada beberapa makna, yang harus kita dahulukan adalah makna syar'i. Kalau nggak cocok sama konteksnya baru makna urfi. Nggak cocok lagi baru makna lugawi. Dan pendapat yang ketiga yaitu ngambil jalan tengah. Dua-duanya benar. Zakatun nufus dan zakatul amwal. Kita membersihkan hati dan juga membersihkan harta. Sifat yang keempat,
walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun, yaitu orang-orang yang menjaga nafsunya atau kemaluannya kecuali kepada istrinya atau pasangannya dan juga kepada budak-budak yang dia miliki. Maka barang siapa yang tidak menjaga nafsunya selain dari yang disebutkan tadi, maka mereka termasuk ke dalam orang-orang yang melebihi batas atau melampaui hukum-hukum dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini Al-Quran sudah menegaskan keharaman dari perbuatan zina dan juga perbuatan menyimpang seperti LGBT, karena kita harus menjaga nafsu dan kemaluan kita hanya kepada yang diperbolehkan oleh syariat, yang diperbolehkan oleh agama, yaitu kepada pasangan kita, azwajihim. Adapun kalau masalah perbudakan kan udah nggak ada sekarang, maka nggak perlu kita bahas lagi. Sifat yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga amanah-amanahnya dan juga senantiasa menjaga akad-akad ataupun perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama, dari ayat-ayat awal kan disebutin salah satu rukun Islam, sholat, disebutin juga salah satu rukun Islam, zakat. Lalu kenapa haji dan puasa nggak disebutin? Karena sebenarnya secara garis umum itu termasuk pada ayat ini. Tatkala kita sebagai seorang hamba mengikrarkan diri, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita memiliki kewajiban yang kita harus tunaikan, amanah yang harus kita tunaikan, yaitu apa? Menunaikan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai buah dari syahadah kita dan juga sebagai tanda dari kesungguhan atas apa yang kita ikrarkan, yaitu keimanan. Contohnya, ketika kita berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dulu para founding father negara ini melakukan musyawarah rembuk dan akhirnya menghasilkan suatu kesepakatan, yaitu kita menggunakan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Maka kita sebagai generasi setelahnya memiliki amanah untuk menjaga kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati oleh para founding father kita. Makanya kita sebagai negara Indonesia disebut dengan Ahlul Ahdi, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk hidup bersama damai dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, sifat yang keenam, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Ada yang menarik di sini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang sifat-sifat dari hambanya yang akan mewariskan surga Firdausnya, Allah mengawali dan mengakhiri sifat-sifat tersebut dengan pembahasan yang membahas tentang sholat. Itu menunjukkan bahwasanya sholat adalah hal yang utama, hal yang pokok, dan hal yang mendasar kalau kita mau masuk surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Jadi gimana cara kita ngelihat kalau sholat kita udah bagus? Lihat aja kalau kita masih ngelakuin hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, yang fahsya dan juga yang mungkar, ada yang masalah di sholat kita. Teman-teman, itulah 6 sifat dari orang-orang yang akan mewariskan surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.